Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Oktasyahbana dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Asal saya dari Kabupaten Sumeneb. Masjid Agung Sumeneb ini tercatat sebagai salah satu masjid yang tertua yang ada di Indonesia. Pembangunan masjid ini telah dirintis sejak masa Pangeran Natakusuma ke-1 atau Panembahan Somala berkuasa pada abad ke-18. Masjid ini awalnya hanya berukuran kecil. Pada saat awal pembangunan tersebut dikenal dengan nama Masjid Laju. Masjid tersebut dibangun oleh Adipati ke-21 Sumeneb, yakni Pangeran Anggadipa. Seiring waktu, kapasitas masjid tidak mampu lagi menampung umat Islam yang hendak beribadah. Sekitar 1779 Masehi, Pangeran Natakusuma memerintahkan untuk membuat masjid yang lebih besar. Untuk menghadirkan masjid yang diinginkan, sang penguasa menunjuk seorang arsitek Cina yang bernama Lau Piango. Proses pembangunan masjid dimulai pada tahun 1198 Hijriah atau 1779 Masehi. Sementara proses pembangunan masjid ini baru usai pada 1206 Hijriah atau 1787 Masehi. Arsitektur bangunan masjid sendiri secara garis besar banyak dipengaruhi oleh unsur kebudayaan Tiongkok, Eropa, Jawa, dan Madura. Salah satunya pada pintu gerbang, pintu masuk utama masjid yang corak arsitekturnya bernuansa kebudayaan Tiongkok. Untuk bangunan utama masjid secara keseluruhan terpengaruh budaya Jawa pada bagian atapnya dan budaya Madura pada pewarnaan pintu utama dan jendela masjid. Sedangkan interior masjid lebih cenderung bernuansa kebudayaan Tiongkok. Pada bagian mihrab, masjid ini dilengkapi minaret yang didesain arsitekturnya terpengaruh kebudayaan Portugis. Untuk alamat masjidnya sendiri terdapat pohon sawo dan pohon tanjung, di mana kedua pohon tersebut konon penghias utama halaman masjid karena dipercaya mempunyai filosofi. Ukiran Jawa dalam pengaruh berbagai budaya menghiasi 10 jendela dan 9 pintu besarnya. Bila diperhatikan, ukiran di pintu utama masjid ini dipengaruhi budaya Cina dengan penggunaan warna-warna cerah. Di samping itu, pintu depan Masjid Sumeneb terdapat jam duduk ukuran besar bermerek Jonghans. Di atas pintu tersebut terdapat prasasti beraksara Arab dan Jawa. Di dalam masjid terdapat 13 pilar yang begitu besar yang mengartikan rukun sholat. Bagian luar terdapat 20 pilar dan 2 tempat khotbah yang begitu indah, dan di atas khotbah tersebut terdapat sebuah pedang yang berasal dari Irak. Awalnya pedang tersebut terdapat 2 buah, namun salah satunya hilang dan tidak pernah kembali. Panembahan Somala juga berwasiat. Wasiat ini dituliskan pada tahun 1806 Masehi atau 19 tahun setelah bangunan masjid ini selesai dibangun. Penulisan prasasti tersebut juga bertepatan dengan ditetapkannya Pangeran Abdurrahman Tirto Diningrat, putra Panembahan Somala, sebagai Nadir Wakaf sebelum dia naik tahta menjadi Adipati Sumeneb. Bunyi wasiat atau prasastinya adalah masjid ini adalah sebagai Baitullah. Wasiat Pangeran Natakusuma, penguasa negeri atau Karaton Sumeneb. Sesungguhnya wasiatku kepada orang yang memerintah atau penguasa dan menegakkan kebaikan. Jika terdapat masjid ini sesudah kuk atau keadaan aib, maka perbaikilah. Karena sesungguhnya masjid ini adalah wakaf, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dijual atau tidak boleh dirusak. Masjid Jami Sumeneb saat ini telah menjadi salah satu landmark di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb ini. Take care of what has been passed down to you, because inheritance is expensive. Jagalah apa yang telah diturunkan kepada kita, karena harta warisan itu mahal. Salam lestari.